Yo dan halo guys, welcome back to BCT Official Channel. Kembali lagi bersama gue Yudhistira, gua Revan. Di konten kali ini kita akan menceritakan film yang sempat ramai di tahun ini ya guys ya, yaitu film Waktu Maghrib yang dirilis pada tahun 2023. Film ini menceritakan tentang kenakalan dua bocil FF yang menyebabkan mereka terlibat dengan iblis yang mengerikan. Apakah yang akan terjadi kepada mereka berdua? Dan sebelum lanjut, banyak kalian tekan like, comment, share, and subscribe tentunya. Dan jangan lupa loncengnya guys. Kalian ketinggalan notifikasi dari channel ini. Dan gak usah banyak bacot lagi, langsung ke alur filmnya. Check it out. Di awal film kita diperlihatkan ada tiga bocil FF yang sedang bermain bersama, yang bernama Wati, Karta, dan Derajat. Di saat asik-asiknya bermain, terdengar suara orang mengumandangkan azan maghrib, yang berarti mereka semua harus segera pulang. Namun di sini Karta dan juga Derajat tidak mau diajak pulang oleh Wati. Apa boleh buat, Wati pun terpaksa pulang sendirian. Bukannya ikut pulang, Karta dan Derajat malah keasikan bermain baseball tongkat. Hingga pada akhirnya tongkat yang dipukul Derajat pun terpental cukup jauh sampai masuk ke dalam hutan. Dengan ekspresi yang kesal, mau tak mau Karta harus mengambil tongkat tersebut. Namun di sisi lain, Wati yang sedang dalam perjalanan pulang, secara tiba-tiba ada sosok yang menyeretnya ke dalam hutan. Derajat yang mendengar teriakan Wati pun langsung menyusulnya. Namun Karta yang sedang mengambil tongkat di sebuah lubang malah ditarik oleh sesosok tangan burik yang menyebabkan salah satu jarinya sampai terputus. Dan film pun baru saja dimulai. 30 tahun kemudian, hiduplah dua sejoli yang bernama Saman dan juga Adi. Bisa dibilang mereka ini cukup bandel, dikarenakan mereka berdua ini sering sekali terlambat ke sekolah. Bukannya buru-buru berangkat, sempat-sempatnya Adi malah nyari ikan di sungai. Apa boleh buat, mereka pun harus melewati jalan alternatif yang mengharuskan mereka melewati sebuah hutan. Namun di tengah perjalanan, Adi malah menabrak bapak-bapak gimbal, lengkap dengan sarung wadimor yang ia pakai. Anjing, wadimor cok, mana ada wadimor burik kayak gitu cok. Itu penting pakai sarung cok. Dengan sedikit ketakutan, mereka pun lekas pergi dari tempat tersebut. Singkat cerita, sampailah mereka berdua di sekolah. Baru saja mau buka pintu, mereka berdua langsung kena semprot oleh guru killer mereka yang bernama Bu Woro. Tanpa basa-basi lagi, selepas pulang sekolah, keduanya pun langsung menerima hukuman. Namun, ada juga salah satu teman kelas mereka berdua yang selalu koper kepada Bu Woro. Koper anjir, mana ada koper cowok, ngapain ngasih koper ke Bu Woro anjir. Caper cowok, aduh maaf salah. Oke lanjut. Yang bernama Ayu. Bisa dibilang Ayu ini anak emasnya Bu Woro. Baru saja kena semprot di sekolahan, ketika pulang pun mereka berdua kena semprot lagi dari bapaknya Ayu yang bernama Pak Marto. Dikarenakan Saman lupa untuk membawakan madu pesenannya. Namun penat mereka berdua pun langsung terobati setelah mereka berdua mendengar ada konser wayang di desa sebelah. Di sisi lain terlihat Ayu yang sedang mengantarkan makanan ke sebuah gubuk tua, yang ternyata di dalam sana adalah tempat tinggal dari orang aneh yang sempat ditabrak oleh Adi yang bernama Karta. Bisa dibilang Karta ini adalah pamannya Ayu. Bisa kita lihat keadaan keluarga Saman cukup memprihatinkan, sebab ibunya sampai lumpuh. Bisa dibilang Saman hanya bisa mengandalkan kakaknya Samiun sebagai satu-satunya yang menjadi tulang rusuk keluarga. Anjing, tulang rusuk goblok, tulang punggung bangke. Emangnya dia makanan tulang rusuk anjir. Baru saja Samiun pulang, Saman pun langsung kena tabok oleh kakaknya, disebabkan madu yang sudah disiapkan untuk Pak Marto belum juga diantarkan. Dia pun langsung mengancam Saman. Kalau ini sampai terulang lagi, sudah dipastikan Saman akan dijadikan sasak tinju oleh kakaknya. Namun setelah Samiun pergi untuk kerja ke kota, bisa kita lihat ada suatu sosok yang sedang memperhatikannya dari belakang. Di keesokan paginya,
Lagi-lagi mereka berdua kesiangan. Sambil membawa madu, seperti biasa mereka berdua pun berlarian menuju ke sekolah. Kalian sudah tahu bukan? Pastinya Saman dan Adi kena hukuman lagi dari Bu Woro untuk membersihkan kamar mandi sekolah. Dengan agak memohon, Saman pun meminta izin kepada Bu Woro untuk mengantarkan dulu pesanan madunya. Namun dengan ketusnya, Bu Woro pun tidak mengizinkan permintaannya tersebut. Waktu pun sudah menjelang maghrib. Mereka berdua pun sempat mengeluh sebab nanti malam konser wayang yang mereka impikan akan segera dimulai. Dengan bermodalkan mobil Decang Cuter yang mereka tumpangi, rasa kekesalan mereka pun memuncak dan berujung menyumpahi Bu Woro supaya dia cepat game over. Pada saat waktu maghrib bersamaan dengan azan berkumandang, di waktu yang bersamaan tak disangka-sangka Bu Woro benar-benar mengalami kecelakaan tragis yang disebabkan oleh suatu sosok yang menyerangnya pada malam itu juga, yang mengakibatkan Bu Woro harus tewas di malam itu juga. Setelah mendengar peristiwa yang terjadi kepada Bu Woro, sontak berita tersebut membuat kedua sahabat itu kaget dan ketakutan. Apa boleh buat, dengan perasaan yang campur aduk, mereka berdua pun membatalkan acara nobar mereka dan memutuskan untuk segera pulang. Setelah kejadian tersebut, Saman mulai diteror oleh kejadian-kejadian aneh yang sangat mengerikan, yang membuat dia selalu kepikiran atas apa yang dia ucapkan pada tadi malam. Sebagai sahabat yang baik, Adi pun mencoba untuk menghibur Saman dan memberitahukannya bahwa sebentar lagi guru pengganti Bu Woro akan segera datang. Namun nampaknya untuk saat ini Saman tidak terlalu tertarik untuk membicarakan hal tersebut. Di malam harinya, Saman mendapatkan teror dari sosok Bu Woro yang membuat dia sangat ketakutan. Dirasa ada belek yang menghalangi pandangannya, Saman pun lekas membasuh mukanya. Namun secara tiba-tiba muncullah sosok muka burik dan kalian pun bisa tebak sendiri apa yang akan terjadi kepada Saman. Di malam itu juga tibalah guru cantik tersebut di desa mereka. Guru pengganti Bu Woro ini bernama Ningsi. Selain Pak Lurah, Ayu pun ikut hadir untuk menyambut kedatangannya. Di keesokan harinya seperti biasa Adi kesiangan lagi. Sesampainya di sekolah, dia pun langsung pelongo-pelongo dengan sikapnya Bu Ningsi yang bersikap baik kepadanya walaupun dia kesiangan. Di sini Ayu agak sedikit kesal sebab perlakuan Bu Ningsi sangat bertolak belakang dengan apa yang diharapkannya. Scene pun berpindah kepada Samiun yang baru pulang kerja. Di saat capek-capeknya hidup, Samiun anjing. beli beco. Lanjut. Di saat capek-capeknya hidup, Samiun langsung dibuat jengkel oleh Saman yang lagi-lagi tidak mengantarkan madunya. Ternyata Saman tidak jadi game over, namun kini sikapnya aneh dan senyum-senyum sendiri udah kayak orang gila. Meskipun dia sedang dihajar oleh kakaknya, secara tiba-tiba Samiun dibuat ketakutan setelah melihat sosok yang berada di belakang Saman. Dengan dibantu oleh sosok tersebut dengan layaknya psikopat, Saman membawa sebuah pisau dapur dan menikam Samiun beberapa kali hingga dia pun tewas. Dari kejauhan terlihat Karta sedang memperhatikan kejadian yang baru saja terjadi. Belum tahu apa maksudnya, dia pun menyelinap dan menggantungkan sebuah teh sari murni. Secara mengejutkannya, Pak Marto dan Ayu melihat Saman yang sedang gabut membentur-benturkan kepalanya dan memberikan sebuah botol madu kepada Pak Marto. Namun apa yang di dalamnya ternyata itu adalah cairan sirup warna merah. Saman pun langsung lari meninggalkan Pak Marto dan Ayu begitu saja. Entah darah apa yang dimasukkannya, ternyata ketika Pak Lurah keluar dari rumahnya, dia pun kaget disebabkan semua ayamnya telah dieksekusi oleh Saman secara brutal. Setelah menuju TKP, Pak Lurah dan Pak Marto pun mencurigai bahwa Samanlah pelakunya. Dan serentak mereka pun mendatangi rumahnya. Namun apa yang mereka lihat sungguh membagongkan. Jasad Samiun yang sudah membusuk pun mereka temukan di rumahnya. Pada akhirnya Saman pun berhasil ditangkap dan dikurung di gudang oleh Pak Lurah. Dengan rasa simpati yang mendalam, sebagai gurunya Bu Ningsi pun berusaha untuk bicara dengan Saman, namun tidak berhasil. Tak lama kemudian kepolisian pun datang untuk melihat Saman. Namun apa yang terjadi, Saman sudah menggantungkan diri dan tidak bernyawa di gudang tersebut. Kematian Saman membuat Adi sangat terpukul dan bersedih atas kejadian tragis yang menimpa sahabat dekatnya. Di sekolah pun Adi menjadi pendiam. Sebagai guru yang baik, Bu Ningsi pun berusaha untuk menghibur Adi. Dia pun membantunya untuk memberikan Adi pelajaran tambahan.
agar dia tidak terlalu memikirkan kesedihannya lagi. Bukannya menghilangkan stres, kini Adi malah semakin stres. Akibat dia diganggu oleh sosok Saman yang mendatanginya di sekolahan. Di saat di rumah, Pak Hasan yang tidak lain bapaknya Adi ini merasa ada yang aneh dengan anaknya. Nampaknya Adi mengalami hal serupa dengan apa yang terjadi kepada Saman sebelumnya. Di saat keluar rumah, Pak Hasan memergoki Karta sedang mengintip ke dalam rumahnya. Setelah ketahuan, dia pun langsung kabur begitu saja. Nampaknya sebelum dia pergi, Karta menggantungkan jimat juga di rumahnya Adi. Di sekolah, Ayu mulai merasakan ada yang aneh dengan Adi. Dan ketika dia keluar dari kelas, untuk yang kesekian kalinya, Ayu didatangi sosok Bu Woro yang seolah-olah memberinya petunjuk atas apa yang telah terjadi kepada teman-temannya. Dalam sekejap, Adi pun menghilang begitu saja. Terlihat Ayu kebingungan mencari Adi hingga sampailah menjelang maghrib. Terlihat Adi sedang mengajak temannya Bondan untuk main bersamanya. Hanya dalam sekejap mata, Bondan pun menghilang begitu saja. Seluruh warga pun serentak untuk mencari Adi dan Bondan, namun tidak mendapatkan hasil. Di sekolah, Ayu merasakan ada yang tidak beres dari Bu Ningsih. Namun kecurigaannya tersebut belum cukup untuk membuktikan bahwa Bu Ningsih ada kaitannya dengan apa yang terjadi kepada teman-temannya. Setelah kejadian hilangnya anak-anak di desa tersebut, keadaan pun menjadi mencekam. Sebelum waktu maghrib, semua warga pun lekas masuk ke rumahnya masing-masing, saking ketakutannya. Di sini, Ayu malah ngotot pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Keadaan desa pun sangat memprihatinkan. Bisa kita lihat yang datang ke masjid saja hanya ada Pak Ustadz dan juga Pak Lurah. Ketika Pak Lurah sedang akan memukul beduk, terlihat ada tetesan cairan merah yang keluar dari dalam beduk. Ternyata di dalamnya ada tubuh Bondan yang tergeletak lengkap dengan cairan merah yang melekat di sekujur tubuhnya. Kita pindah lagi kepada Ayu yang melihat Adi sedang memegang daging asu lengkap dengan celurit di tangannya. Dengan tatapan yang membagongkan, Ayu pun langsung ketar-ketir ketika Adi mulai mengejarnya dengan sangat brutal. Untung saja ada salah satu warga yang peka dan langsung membukakan pintu untuk Ayu. Baru saja menghela napas bersama ibu-ibu itu yang ternyata itu Bu Lurah. Ia pun baru menyadari bahwa pintu belakang rumahnya belum terkunci. Bisa dipastikan Adi pun langsung masuk dan akan segera menghabisi mereka. Ternyata ada pahlawan kemaghriban. Adi pun dihantam oleh hansipnya Pak Lurah sampai dia pun pingsan. Di sisi lain, hal mengejutkan pun terjadi. Pak Marto menemukan mayatnya Saman tergeletak di samping rukonya. Seketika itu juga Adi langsung diruqyah oleh Pak Ustadz dan pada akhirnya keadaan Adi pun kembali seperti semula. Para warga pun mulai menyelidiki siapa dalang dari semua kejadian janggal yang terjadi di desa mereka. Dan fakta pun mengatakan dari kesaksian Bondan, dia juga yang menyaksikan bahwa Adilah yang telah membongkar makamnya Saman dan mengantarkan mayatnya Saman ke rukonya Pak Marto. Para warga desa pun mulai mencurigai Karta sebab dia jugalah yang telah mengantungkan sebuah jimat di setiap rumah yang mengalami kejadian serupa. Tak butuh waktu lama, para warga pun langsung menginterogasi Karta, namun dia tidak mau menjawab apapun. Karena itulah pada akhirnya Karta dibawa dan dikurung di gudangnya Pak Lurah. Akibat kejadian kemarin, Ayu pun mendadak meriang dan dia pun langsung dijenguk oleh Bu Ningsih. Ternyata dalam dari semua kejadian yang telah terjadi bukanlah Karta penyebabnya, melainkan Bu Ningsih. Faktanya dia ini adalah jemaah dari iblis. Nama iblis ini bernama Ummu Sebyan. Meskipun begitu, sejak dari awal Karta sudah menyadari kehadirannya dan aura kegelapannya pun sangat persis dengan apa yang dirasakan 30 tahun yang lalu. Dan di sini Bu Ningsih pun mengakui bahwa semua ini adalah rencananya yang bertujuan untuk menjadikan Karta sebagai kambing hitam agar dia bisa dengan leluasa untuk menculik anak-anak di desa tersebut. Bu Ningsih juga mengancam Ayu agar dia tidak ikut campur jika tidak ingin menerima imbasnya. Scene pun berpindah kepada Karta yang sedang pelangap-pelongo gak jelas di dalam gudang. Di sini Ayu berhasil memanfaatkan keadaan agar bisa menyelinap ke tempatnya Karta. Dengan tergesa-gesa, Ayu pun berusaha untuk membujuknya sebab hanya Karta lah yang bisa menyelamatkan Adi.
Dengan sigap, Karta pun berhasil mengelabui hansipnya Pak Lurah dengan sangat mudah. Karta dan Ayu pun kini harus berbagi tugas. Ayu pergi ke tempatnya Adi, sedangkan Karta lah yang akan menghadapan dengan iblis tersebut. Ketika Karta sedang berhadapan dengan iblis Umu Sebian, scene flashback pun terjadi di sini. Ternyata Bu Ningsi itu adalah Wati, anak yang hilang 30 tahun yang lalu. Dan pada malam itu juga iblis inilah yang telah membunuh Derajat. Sedangkan Wati dimanfaatkannya sebagai wadah untuk iblis tersebut. Meskipun sempat terpental, dengan sigap Karta pun langsung OTW ke suatu tempat yang dimana tempat tersebutlah yang menjadi sarang dari iblis tersebut. Diikuti dengan Ayu, Sin pun berpindah kepada Adi yang sudah dikendalikan oleh iblis Umu Sebian. Di sela-sela iblis tersebut akan mengambil Adi, pada akhirnya Karta pun berhasil membakar sarangnya iblis tersebut. Dengan dikumandangkannya ajan oleh Karta, pada akhirnya rencana iblis Umu Sebian pun berhasil digagalkan dan Adi pun berhasil terselamatkan. Film pun ditutup dengan bocil FF yang sedang mainan perahu pada waktu maghrib. Apa yang akan terjadi dengan bocil FF tersebut? Namun sayangnya film pun sudah selesai. Yo, oke guys, inilah akhir dari film Waktu Maghrib. Dan seperti biasanya, gue akan membacakan pesan-pesan kepada kalian semua, jadi dengarkan baik-baik. Film ini sangat jelas mengajarkan kita, tepatnya untuk kalian para bocil FF, agar jangan mabar FF pada waktu maghrib jika kalian tidak ingin diseret oleh hantu burik, yaitu Umu Sebian ya guys ya. Jadi gimana menurut lu tentang film ini? Film ini bagus banget ya untuk mengajarkan anak-anak biar sholat maghrib berjamaah, guys. Itu bagus ya guys ya. Dan menurutku film ini juga kayaknya masih ada lanjutannya. Kita tunggu aja sampai tahun berapa juga lah. Iya, yang penting kita tunggu kelanjutannya. Ini pasti seru nih, yakin. Yang penting nonton pertama di kita ya guys. Ya iya, tonton terus channel ini guys ya. Film-film baru yang ada di channel ini ya guys ya. Oke, dan terus dukung ya channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe tentunya. Dan jangan lupa loncengnya guys. Kalian tidak ketinggalan. Kalian tidak ketinggalan notifikasi dari channel ini. Gue Yudhistira pamit. Gua Revan. See you next video. Bye bye.